Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anova Zaki dengan nomor induk mahasiswa 2431690310 dari program S1 Gizi Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal program intervensi gizi yang berjudul Gerakan Remaja Sehat Bojonegoro atau singkatannya yaitu Gersang, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan overweight atau obesitas pada remaja di Kabupaten Bojonegoro. Indonesia saat ini menghadapi 3 beban masalah gizi sekaligus, atau yang dikenal dengan triple burden of malnutrition, yaitu kekurangan gizi, kekurangan zat gizi mikro, kemudian kelebihan gizi. Data menunjukkan prevalensi obesitas pada orang dewasa di Indonesia mencapai 23,4% pada tahun 2023. Sementara pada remaja 13 hingga 15 tahun, prevalensi gemuk dan obesitas tercatat sekitar 16%. Kasus di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan program cek kesehatan gratis yang dilaksanakan Dinas Kesehatan ditemukan sebanyak 103.039 kasus obesitas sentral dari total pemeriksaan atau sekitar 31,06%. Angka ini sangat tinggi dan memerlukan perhatian serius, terutama pada kelompok remaja sebagai calon generasi penerus bangsa. Berdasarkan analisis masalah yang saya lakukan, masalah prioritas yang diangkat adalah tingginya prevalensi overweight dan obesitas pada remaja di Bojonegoro. Penyebab langsung dari masalah ini ada 2. Yang pertama, konsumsi makanan tinggi energi dan rendah serat. Karena remaja di Bojonegoro memiliki akses mudah terhadap makanan tinggi gula, garam, dan lemak di lingkungan sekolah. Keduanya yaitu kurangnya aktivitas fisik, di mana penelitian menunjukkan bahwa siswa sekolah reguler memiliki aktivitas fisik yang lebih rendah dibanding siswa pondok atau pesantren. Penyebab tidak langsungnya meliputi keterlibatan edukasi di sekolah, kemudian ketersediaan makanan tidak sehat di kantin, kurangnya fasilitas olahraga, kemudian ada lagi yaitu pengaruh media dan gaya hidup. Faktor dasarnya yang mendasari semua ini adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang gizi seimbang, belum adanya kebijakan sekolah tentang makanan sehat, serta pola makan keluarga yang cenderung tinggi karbohidrat dan lemak. Dari analisis masalah tersebut, saya merumuskan tujuan program. Tujuan umumnya itu dari program Gersang adalah menurunkan prevalensi overweight dan obesitas pada remaja di Kabupaten Bojonegoro melalui intervensi gizi berbasis sekolah yang berkomprehensif dan berkelanjutan. Sedangkan tujuan khusus program ini meliputi yang pertama, meningkatkan pengetahuan gizi remaja tentang pola makan sehat. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik remaja melalui program olahraga teratur. Yang ketiga, meningkatkan akses makanan sehat di lingkungan sekolah. Yang keempat, meningkatkan peran serta orang tua dalam mendukung pola hidup sehat remaja. Yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kesehatan sekolah dalam deteksi
dini serta penanganan obesitas pada remaja. Dalam merancang program ini, saya menganalisis 3 alternatif intervensi. Alternatif yang pertama yaitu adalah program edukasi gizi dan kesehatan di sekolah. Alternatif kedua yaitu program kantin sehat dan lingkungan sekolah aktif. Sementara alternatif ketiga adalah program kolaborasi multi pihak yang mengadopsi model Nutrition Goes to School atau NGTS. Setelah pertimbangan keunggulan dan kelemahan masing-masing, saya memilih alternatif ketiga sebagai program terbaik. Alasannya program ini bersifat komprehensif, berbasis bukti ilmiah, sinergis dengan gerakan sekolah sehat yang sudah berjalan di Bojonegoro, berkelanjutan karena melibatkan pemberdayaan guru dan orang tua, serta didukung oleh data tingginya kasus obesitas di daerah kita. Program ini kemudian saya beri nama Gersang, yang merupakan singkatan dari Gerakan Remaja Sehat Bojonegoro. Program Gersang memiliki 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama, edukasi gizi integrasi di sekolah. Kegiatan ini meliputi pengembangan modul edukasi gizi, kemudian pelatihan guru sebagai fasilitator, serta kampanye isi piringku dan lomba kreasi menu sehat. Targetnya seluruh siswa di sekolah sasaran mendapatkan edukasi gizi secara terstruktur. Kegiatan yang kedua yaitu pengolahan kantin sehat dan kebun sekolah. Kami akan melakukan sosialisasi dan pelatihan pengolahan kantin sehat berbasis 4 pilar serta menyediakan fasilitas kebun sekolah sebagai media edukasi gizi. Targetnya 100% sekolah sasaran memiliki kantin sehat sesuai standar. Yang ketiga, program saya itu adalah program aktivitas fisik dan olahraga terjadwal. Kegiatan ini merupakan pembuatan jadwal olahraga rutin minimal 3 kali seminggu berbentuk pembentukan klub olahraga serta kompetisi sehat antar sekolah. Targetnya terjadi peningkatan proporsi remaja dengan aktivitas fisik sedang hingga berat sebesar 15%. Selain itu dapat kegiatan pendukung seperti seminar parenting untuk orang tua dan screening kesehatan rutin untuk deteksi dini obesitas. Untuk memastikan program berjalan dengan baik, saya merancang rencana monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Indikator inputnya yang kami pantau meliputi ketersediaan anggaran, tenaga pelaksanaan yang terlatih minimal 80% dan ketersediaan sarana prasarana 100% sekolah sasaran. Indikator prosesnya meliputi cakupan edukasi gizi kepada seluruh siswa, frekuensi kegiatan olahraga minimal 3 kali seminggu dan kehadiran orang tua dalam program minimal 70%. Indikator input yang kami targetkan adalah meningkatkan skor pengetahuan gizi remaja minimal 20%, peningkatan aktivitas fisik sebesar 15% dan 100% sekolah memiliki kantin sehat. Kemudian indikator outcome-nya utama adalah penurunan prevalensi obesitas pada remaja Bojonegoro sebesar 3% dalam 2 tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi survei kuesioner, kemudian pengukuran antropometri, kemudian observasi, wawancara, dan tes pengetahuan. Evaluasi dilakukan secara formatif dari awal, kemudian evaluasi proses setiap 3 bulan, evaluasi dampak di bulan ke-12 dan 24, serta evaluasi outcome di akhir program. Total anggaran yang saya
dibutuhkan untuk program ini diperkirakan sebesar 540.000. Kesimpulannya, program Gersang menawarkan pendekatan yang komparatif dan berbasis bukti untuk mengatasi masalah obesitas pada remaja di Bojonegoro. Program ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Manfaat yang diharapkan bagi masyarakat Bojonegoro adalah menurunkan prevalensi obesitas pada remaja, meningkatnya kualitas kesehatan generasi muda, serta berkurangnya resiko penyakit tidak menular di masa depan. Dengan generasi yang lebih sehat, Bojonegoro akan memiliki sumber daya manusia yang lebih produktif dan berkualitas. Demikian presentasi dari saya. Semoga program ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Sekian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.